Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 186. Dan apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad, hamba-hambaku, tentang aku, apakah aku jauh atau dekat? Fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu, aku akan kabulkan, akan aku ijabahi da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu yastajibuli, memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh petunjuk atau kebenaran. Kira-kira demikian itu terjemahannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hampir-hampir masuk Ramadan, kita mendengar istilah namanya tarhib Ramadan. Bahkanlah agak populer bahasa itu, misalnya dalam rangka tarhib Ramadan. Dan sebentar lagi akan bermunculan barangkali spanduk-spanduk yang bertuliskan dengan marhaban ya Ramadan. Tarhib itu kalau diterjemahkan kepada bahasa kita, penyambutan. Ta-ra-ha-ya-ba, tarhib, penyambutan atau mengucapkan ucapan selamat datang. Maka menjadilah marhaban, selamat datang. Itu biasa diucapkan kepada tamu yang datang. Lebih-lebih tamu itu tamu istimewa, tamu agung, tamu yang kita inginkan datang karena membawa berbagai macam keberkahan, kebaikan, keutamaan dan keagungan. Itulah Ramadan. Di istilah-istilah yang barangkali kita dengar, tarhib, tarahaya dan ba, tarhib Ramadan, intinya itu menyambut kedatangan bulan Ramadan, lalu diucapkan dengan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Dan tamu itu bagi siapa yang paham, siapa yang mengerti dan mengilmui betapa agungnya Ramadan, betapa mulianya Ramadan, bulan ampunan, maghfirah, bulan rahmat, bulan penuh dengan keberkahan.
Bahkan bulan yang dapat mengantarkan kita ke surga bila kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan menghambat kita untuk jangan sampai masuk neraka. Saat-saat di mana para setan-setan dibelenggu dan dirantai. Dan ada malam istimewa, itu Lailatul Qadar. Lebih istimewa dari sebulan itu ada 10 hari akhir, namanya malam-malam i'tikaf. Kita disukai banyak berdoa, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak tilawah Al-Quran, dan banyak mengisi amalan-amalan sunnah. Begitu istimewa, begitu agungnya, tetapi kan tidak semua orang yang ingin tahu keistimewaan, keagungan, kemuliaan, ketinggian Ramadan itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita melalui hadis-hadis tentang tamu yang akan datang itu. Antara lain kita bacakan, namanya bisyarah. Bisyarah, ba shin panjang, ra dan ta marbutah, bisyarah, kabar gembira. Kata beliau dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disebutkan atakum Ramadan, datang kepada kamu Ramadan. Syahrun mubarakun, satu, itu bulan yang diberkahi atau penuh berkah. Satu, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, bulan di mana Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kamu untuk puasa di siang harinya. Dipilih bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama atau abul jannah, dibuka pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maratus syayatin, dan dibelenggulah setan-setan jahat, setan-setan pembangkang atau tokoh-tokoh setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian kira-kira kabar gembira Nabi. Acok kita dengar. Dan barangkali di Ramadan besok kau kali baca balik oleh guru-guru kita setentangan hadis yang membaca tadi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin, dibelenggu dan dirantai setan-setan, wa maradatul jinni, jin-jin jahat, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah, dan tidak satu pun yang dibuka, wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga dan tidak satu pun yang ditutup. Dan di awal Ramadan itu yunadi munadin, menyerulah si penyeru, yang bunyi seruan itu adalah ya bagil khair
wahai pencari kebaikan, aqbil, datanglah menghadap dan terimalah. Wa ya bagi syarr, wahai orang-orang yang suka dan sering melakukan berbagai macam kejahatan, aksir, berhentilah atau tahanlah. Dan setiap malam Allah akan membebaskan orang-orang dari neraka. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi 682. Mari kita pahami. Biasanya sebagaimana kita sebutkan tadi, seiring orang menulis tulisan atau membuat spanduk dengan tulisan marhaban ya Ramadan, itu biasa. Dan itu adalah ucapan selamat. Selamat datang, itu ucapan penyambutan, karena kita senang. Yang pertama dulu, Ramadan itu sendiri, jangankan puasa, mempunyai sekian banyak keutamaan dan istimewaan, sehingga Allah pilih bulan itu menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Ramadan kan disebut dengan bulan nuzul Al-Quran di Lailatul Qadar. Cuman tokoh-tokoh kita di Indonesia memilih pendapat nuzul Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sehingga populerlah di negara kita nuzul Al-Quran itu 17 Ramadan. Nah, nuzul Al-Quran kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 malam-malam akhir. Lebih tepatnya di malam-malam ganjil. Lebih besar kemungkinannya 25, 27 atau 9. Agak mengarah kepada 27 atau 9. Bahkan ada yang mengatakan 27 atau 29. Cuma yang tadi dipilih oleh tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin Indonesia dulu menetapkan bila nuzul Al-Quran, maka beliau-beliau memilih pendapat yang mengatakan tanggal 17 Ramadan turun Al-Quran. Intinya Ramadan itu dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga mulialah Ramadan itu. Gini loh, dulu Ramadan itu biasa-biasa saja. Sebab yang beri nama Ramadan itu bukan Nabi Muhammad, bukan pula Islam. Yang memberi nama Ramadan itu orang-orang Arab dahulu kala, jauh sebelum Nabi lahir. Lah Ramadan je namanya. Di mana Ramadan itu arti asalnya panas membakar, Ramda. Panas terik membakar, saking panasnya bisa membakar. Dan memang suhu di negeri Arab tiba musim panas itu bisa lebih mencapai 50 derajat Celcius. Kamu pernah mengalami di musim haji tahun 2010, termasuk tahun 2003 balik. Tapi 2010 yang paling luar biasa panas, lebih 50. Kata sebagian orang bahkan ada yang sampai 55 lebih suhu. Di daerah kita saya Bukit Tinggi Agang 22, 23 lebih atau kurang. Jadi ada panas terik yang sangat membakar di musim panas. Lebih-lebih di daerah gurun. Nah, ketika terjadi musim panas, orang-orang Arab sesuatu mereka ingin memberi nama bulan itu. Lalu mereka
mereka tetap saja ke bulan namanya bulan Ramadan. Bulan ke-9 Ramadan. Kenapa? Itu panasnya luar biasa. Yang hampir samalah kita magi nama daerah. Bang ke mana-mana Tanjung Alam. Bang ke mana-mana Tanjung Medan. Bahkan di Medan Jawa ada Tanjung yang kedua, Tanjung Sani namanya. Ada Kubu Tanjung. Ada Tanjung Bungo. Kenapa? Tentu orang sesuk ada penyebab latar belakang. Betul Ramadan. Ramadan ko ndak nabi magi nama alun lain nabi laju Ramadan. Lalu Allah pilih, Allah berhak memilih. Allah berhak menentukan, menetapkan. Sama dengan Allah pilih Nabi Muhammad menjadi Rasul, kan Allah yang milih di antara sekian banyak manusia. Abang kau nak cindua mata ke Allah pilih jadi Nabi? Tak. Allah pilih Muhammad. Kalau nak Allah pilih Nabi Muhammad jadi Rasul, nak mulia ke dia? Biasa-biasa saja. Ini orang Makkah biasa. Tapi Allah pilih dia. Sehingga dia dipilih, terpilih Mustafa. Kamu Mustafa, aku nak cuk kirim Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Mustafa kan yang terpilih atau yang dipilih. Nah, Ramadan pun dipilih. Allah pilih Ramadan sebagai bulan pertama kali diturunkan Al-Quran. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang dibaca oleh imam besar Tanjung Alam. Iqra. 5 ayat kan? Ketika beliau bertahanus di Gua Irak. Menjadi mulia lahnya Ramadan itu. Disebutlah Lailatul Qadar. Kemudian Allah pilihlah Ramadan itu sebagai bulan diwajibkannya puasa. Bertambahlah keistimewaan. Kalau yang pertama kan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Yang kedua diwajibkan kutiba alaikumusiyam. Di tahun kedua Hijriah. Nak di Makkah nak ada perintah puasa. Salat pun lalu diperintah di Makkah. Baru hampir-hampir ke hijrah turun perintah salat. Ibadat-ibadat ku turunnya ketika Nabi lah pindah ke Madinah. Maka diwajibkan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan bertambah keistimewaannya. Kemudian di antara keistimewaan Ramadan tu tidak puasanya dah Ramadan juga. Apabila datang Ramadan kan begitu. Atakum Ramadan, datang kepada kamu Ramadan. Kan begitu hadisnya. Datang kepada kamu Ramadan, kata Nabi. Ramadan yang penuh berkah. Syahrun mubarak. Mubarak itu kan diberkahi. Ramadan itu diberkahi. Jangan sampai kedatangan Ramadan tidak dapat kita berkah, manfaat, faedah, kebaikannya. Berkah itu salah satu maknanya kan kebaikan yang berlimpah-limpah. Kemanfaatan, faedah yang luar biasa. Yang kedua, dibuka pintu-pintu surga. Dua makna, dibuka bana dan dibuka peluang untuk masuk surga. Yang ketiga, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya mana? Bahwa kesempatan untuk membuat maksiat yang akan mengantarkan ke neraka itu tertutup. Di samping memang pintu neraka tertutup, jangan dibuka dengan perbuatan maksiat.
Yang berikutnya dibelenggu setan-setan, kan begitu. Dibelenggu setan-setan. Tidak semua setan pada kecil lemah, tapi induk-angkang setan, ketua-ketua kadang setan ini dibelenggu. Dan tidak dibiarkan lepas bebas, kecuali setan-setan kecil-kecil, jin-jin kecil-kecil yang masih bebas. Namanya maradatul jin, penjahat-penjahat jin. Itu makanya masih ada orang bermaksiat di bulan Ramadan. Di samping nafsunya, setan kecil-kecil masih ada, dibiarkan lepas. Yang dibelenggu, yang ditahan, yang diikat di rantai adalah bos-bosnya, ketua-ketua geng, kelas-kelas kakapnya lah. Namanya maradatul jinni. Wallahu a'lam. Dan di malam pertama awal Ramadan besok awal Ramadan besok kan tanggal 1 Ramadan. Kalau mau sabila Ramadan kau balain mazhab lu kan. Kau mana kita buka pertikaian. Tanggal 1 Ramadan di malam pertama, andaikan malam pertamanya besok kau hari Akad malam atau Senin malam, terserahlah. Dimulai malam pertama sajalah datang seruan awal. Idza kana awalu lailatin min syahri Ramadan. Apabila awal malam pertama bulan Ramadan adalah salah satunya Allah perintah malaikat khusus untuk menyeru. Kau hadis riwayat Imam Tirmizi 682 dan Ibnu Majah juga. Malam pertama, taruhlah kita kau pakai hisab dulu sementara menjelang heboh-heboh besok kau. Malam pertama ada kayak malam misalnya. Di malam pertama habis maghrib itu sampai berikutnya, maka ada penyeru namanya munadin, yang menyeru. Si penyeru ko menyeru, yunadi munadin. Si penyeru menyeru si penyeru, membawa memanggil. Bunyinya ya baghiyal khair. Ya baghiyah, kita cari dalam syarahnya adalah makna ya baghiyah ko ya talib, ya taliba, ya talib. Wahai pencari, wahai penuntut. Dia bagi al-khair, wahai pencari, wahai penuntut kebaikan. Nambah usaha mencari-cari, menuntut-nuntut kebaikan-kebaikan. Akbil. Datanglah dan terimalah ini hadiah untuk kalian. Di mana di Ramadan kau bertebaran macam-macam kebaikan amal saleh. Akbil, terimalah ini. Bulan mulia, bulan yang diberkahi, bulan penuh rahmat, bulan dilipat gandanya amalan, bulan dikabulkannya doa-doa. Akbil, terima bulan ini dengan senang dan sukacita. Kalian akan ketemui berbagai macam kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan. Namanya akbil. Di awal malam bulan. Jadi ya baghiyal khair aqbil. Tentu saja kalau kita buat gambaran, ada orang yang kerajonya mencari-cari barang, dan itu hobinya mencari-cari. Lalu datang ramai imbau, anda mencari ini, kau, marilah cukup banyak. Besi gagihnya tu, logikanya. Kau mencari rongsokan, kau mencari barang-barang ala namanya. Sekarang tunjuk anak. Akbil namanya. Akbil. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah.
wahai para pencari penuntut kebaikan, datang kepada kalian bulan istimewa, terimalah bulan ku, yang kalian cari-cari sarmoko, akunya akbil namanya. Bagi siapa? Tentu bagi si pencari kebaikan lah. Bagi orang nampak malih, hendak aja mencapak malan. Semua ada orang yang tak ambil, merasa tak halang aktivitasnya, kerajonya datang Ramadan. Sehingga ada orang kesal dan mengeluh bisa jadi. Kalau ke poso lo bisa kuah, jadi agak ada kesal. Poso lo bisa kuah. Cepet seposo je. Tangga pasal itu pasal apa dia? Jadi kan macam-macam. Kebalikan dengan ulama-ulama besar dahulu, sebagaimana tercantum dalam beberapa kitab, salah satunya yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan ulama besar tabi'in. Tabi'in ko generasi setelah sahabat. Generasi sahabat adalah generasi yang bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, masuk Islam itu namanya sahabat. Siapa sahabat? Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, bersuara Nabi Islamnya itu sahabat. Abu Jahal tak sahabat, Abu Lahab tak sahabat, walaupun bertemu Nabi. Abu Jahal itu siapa mainannya Nabi. Tapi tidak sahabat, kerana tidak Islam. Ini sahabat ko orang-orang yang hidup sezaman Nabi, bersuara Nabi masa Islam. Bukan sahabat dalam arti konco, itu konco, palangkin, sahabat. Generasi sahabat. Setelah generasi sahabat namanya tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang tidak ketemu dengan Nabi, hanya ketemu dengan para sahabat-sahabat. Namanya tabi'in. Salah satu ulama besar tabi'in menyebutkan dan mengatakan, itu ulama besar tabi'in itu adalah Mu'alla bin Fadal. Kata beliau menyebutkan, kanu, mereka kau dulu kala, yad'un Allah Ta'ala sittata ashhur, berdoa bermohon kepada Allah selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, agar mereka dipertemukan dan sampai bersuara Ramadan. Dan yad'unahu sittata ashhur, dan berdoa pula selama 6 bulan agar ibadah mereka selama Ramadan diterima. Wallahu a'lam. Sebab kena hadis. Cuma diceritakan ada ulama-ulama dulu, generasi-generasi dulu, generasi tabi'in juga tu mereka suka berdoa seperti itu. Agar mereka dipersuakan, dipertemukan dengan Ramadan. Dipersuakan, dipertemukan dengan Ramadan. Ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa. Kalau Ramadan datang kini ke bulan Maret, berarti mereka berdoa sejak bulan November, ya, September, mulai berdoa agar bertemu dengan Ramadan. Wajar juga ada yang menukil pendapat di antara beliau-beliau sesuk dulu kala itu juga berdoa dalam doanya yang populer loh. Allahumma sallimni ila Ramadan. Barangkali sebantale berterbaran di medsos ko. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu tidak hadis Nabi. Tidak juga perkataan para sahabat-sahabat tabi'in, generasi setelah sahabat. Kenapa? Ya Allah, antarkanlah aku dengan selamat sampai ke Ramadan. Kenapa itu doa mereka? Karena mereka ingin bertemu dengan Ramadan yang penuh
berkah. Allahumma ya Allah salimni ila Ramadan, salimni, antarkan aku dengan selamat, atau selamatkan aku sampai ke Ramadan. Sehat-sehatkan aku, sehat-sehatkan, beri aku kemampuan, kekuatan, panjangkan umur supaya bersuojo Ramadan misalnya. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan, dan antarkan pula dengan selamat Ramadan tu kepada hamba. Awak selamat sampai ke Ramadan, diantarkan ke Ramadan dengan selamat, dan Ramadan tu pun nanti selamat loh. Tidak terjadi huru hara, petaka, perang atau segala macam. Di negara lain hanya sehat, tapi Ramadan yang tidak sehat. Kenapa? Ada misalnya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan di bulan Ramadan, seperti di Palestina misalnya, kan? Justru susah, atau di negara-negara lain yang Islam itu ditekan misalnya. Benar mereka ya Ramadan mereka dikekang, tidak bisa puasa misalnya. Jadi setelahnya, selamat, antarkan dengan selamat aku ya Allah ke Ramadan, dan Ramadan tu selamatlah bersuah yang boh. Jangan sampai di bulan Ramadan cukup tu terjadi berbagai macam hal yang tak mungkin kita melakukan ibadah Ramadan dengan sempurna. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah, ambillah ya Allah amalan-amalan yang aku amalkan selama Ramadan. Iko ada kitab namanya kitab kitab Lataifu Al-Ma'arif. Nanti ketemu dalam halaman 260 hampir, tergantung cetakannya. Kalau di semua di pekbo 26 hampir. Di situ dijelaskan iko doa yang dibaca oleh para ulama tabi'in, bukan hadis. Bolehkah kita berdoa? Namun saya doa, berdoa itu boleh, asalkan jangan kita nisbahkan ku hadis Nabi. Karena mereka antusias harap bersua bertemu dengan Ramadan. Hampir-hampir tiba Ramadan mereka sangat senang, sehingga mereka katakanlah marhaban ya Ramadan, gitu. Selamat datang wahai Ramadan. Senang dan suka kami menempuimu, menjumpaimu, menyambut kedatanganmu ya Ramadan. Jadi tidak salah je orang-orang tua-tua wak siswa ketika Ramadan ketiba ku mereka bersiap-bersiap, bersiap-siap kami memersiap musala, surau masjid, pekarangan, kampuang, sampai ke kubur pun dibersihan. Sesudah itu baru mersihan badan, namanya balimau. Balimau, konon kabarnya orang-orang siswa kalau mandi, sabana mandi itu sampai nanti mandi sampai basah kepala, ia pakai limau, merawat rambut, pakai rempah-rempah. Ada orang awak namanya balimau, mandi pakai limau kepala. Limau tu orang awak kan banyak limaunya. Bukan hanya untuk gulai saja, atau untuk talu tempat tertungkuik saja itu. Talu pakai limau, tertungkuik itu talu tadi mah disiram limau. Bahkan je gerobak dorong kan balimau itu. Sepeda balimau, rumah balimau, aku balimau namanya. Apa nak guna limau? Balimau namanya. Limau. Kenapa? Barangkali itu mereka ingin dek gembira, dek senang, dek suka kita Ramadan. Ya mereka bersih-bersih, berkemas-kemas. Bukan hanya surau, bukan hanya masjid, pekarangan, rumah. Bersih-bersih sampai pusaro kan.
Jadi kalau kita pandang sisi itu baguslah, tapi jangan kita bawa-bawa iko agama menyuruh ko syarat ke depan aja nih bawa-bawa. Tanda senang. Tanda senang kan istilahnya tamu kalau ketiba kita kan ndak mau basimpulu saja. Baca lapui sama juga kan amu. Itu baca lapui. Kenapa? Tanda senang, suka. Kalau lah hadis-hadis palsu tentang sia saja yang suku senang menyebut Ramadan akan dapat fadilah suku seberuah. Ada kalau hadis-hadisnya. Itu tanda kita senang, tanda suka. Jauh-jauh hari kita dah inginnya datang. Lebih biasa. Di kampung ambo dan di kampung orang ketam kajinya mulai hari ini pun dah tarak merawah. Kenapa? Mereka menunjukkan mereka akan melakukan suatu pesta dan mereka senang dengan itu. Tak merawah. Tak agak-agak. Ada yang rendah. Kini ateh pada itu namanya Syahrun Mubarakun. Bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah ampunan, bulan dikabulkannya doa-doa, bulan dilipat gandakan amal, pahala amal saleh. Bulan yang Nabi sendiri di antara sekian banyak bulan beliau paling rajin bersedekah di bulan Ramadan. Yang bulan terlalu banyak keistimewaannya. Jadi begitu antusiasnya orang-orang dulu menyebut Ramadan itu sehingga mereka beri ilmu tentang itu sehingga mereka berdoa jauh-jauh hari, ya Allah, sihatkanlah badan kami dan sampai nakno kami ke Ramadan. Ajana salimni ila Ramadan, sihatkan, selamatkan, antarkan aku dengan selamat sampai ke Ramadan. Di orang-orang kaya awak, mudah-mudahan awak sihat sampai Ramadan besok. Kan doa tu. Dan Ramadan itu pun sampai kepada kita dengan selamat. Kan? Selamatkan pula. Antarkan pula ya Allah. Bersuruh pula ambo dengan Ramadan. Salim li Ramadan. Cakap Allahumma salimni ila Ramadan. Sekarang salim li Ramadan. Napa ada bahasa awak saja dia. Ndak alon ndak dibaca ketika sujud itu. Bahasa awak saja jadi ya Allah. Sabana-bana doa gitu. Ya Allah, sihatkan badan ambo. Beri ambo kesempatan peluang sampai ke Ramadan. Semua Ramadan ndak berhari le doa. Ya Allah, di bulan Ramadan besok aku jangan ada terjadi hal-hal yang membuat kami tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu yang kedua doa. Yang ketiga, terimalah amal-amal ibadah yang kami lakukan sepanjang Ramadan. Ketiga doanya kan. Kenapa itu doa mereka yang tadi? Mereka mengerti, paham dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan, sehingga mereka begitu harapnya datang Ramadan. Nah, balik kaji itu kawak balik. Awak di posisi mana? Posisi orang yang senang, yang suka, posisi orang yang mengeluh tak ambil, atau posisi orang yang cuek-cuek saja. Ada orang yang tidak antusias saja, biasa-biasa saja. Ada orang yang tidak senang datang Ramadan. Ada yang sebaliknya suka dengan Ramadan, datang Ramadan. Nah, tergantung kita di mana posisi kita, maka penting kita mengerti, memahami, mengilmui bagaimana Ramadan itu. Sehingga kita senang, suka, antusias, sangat ingin ketemu dengan Ramadan. Makanya kita baca 2 buah hadis pengantar tadi. Belum lagi puasanya, itu Ramadan saja dah. Baru Ramadan saja baru. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya amalan, bulan diturunkannya Al-Quran dan seterusnya.
Bulan Ramadan itu dibelenggu setan-setan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Itu kan bulan sebenarnya. Bulan-bulan. Alun puasanya lah. Yang puasa itu sendiri mempunyai fadilah, keutamaan, manfaat yang luar biasa sekali. Dan puasa itu kan bukan hanya kita, umat terdahulu pun puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Kita sabain hadis. Man sama yauman, siapa yang puasa agak satu hari saya karena Allah. Allah jauhkan dirinya daripada neraka 70 tahun perjalanan. Ini kan hadis sahih. Dalam riwayat lain 100 tahun. Yang penting siapa yang puasa akan dipelihara, dijaga, dilindungi, dijauhkan dia dari neraka 1 hari. Bagaimana kalau 30 hari? Itu satu fadilah puasa. Dan terlalu banyak fadilah, keutamaan, keistimewaan puasa. Kalau betul-betul orang kau paham, sehingga bertamulahnya puasanya, jauh Ramadannya. Makanya di awal-awal dikatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari, para penuntut kebaikan, ini telah datang kepada kalian bulan yang sangat istimewa. Terimalah bulan ini kesempatan bagi kalian untuk mendulang berbagai macam pahala. Wa ya baghiyal khair wa ya baghiyal syarr, wahai para yang hobi, yang suka berbuat aneka macam kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa, aksir, tahanlah. Tahanlah, kau bulan mulia kau. Hormatilah. Kurangilah aktivitas kejahatan kalian. Kau nak berhenti, kurangi. Minimal hormati orang yang puasa, kan begitu. Aksir. Tahan. Perkecil peluang untuk berbuat kejahatan. Sebab setan pula dibelenggu. Tokoh-tokoh, ketua-ketua setan pula dibelenggu. Tidak boleh membujuk kalian untuk berjahat. Paling-paling nafsu. Nafsu itu saya nanti kalau puasa lah kurang gitu. Baru nafsu yang paling kadang aku kan makan salah satunya makan. Ditahan. Itulah Ramadan. Maka sudah sangat wajar kita berdoa kepada Allah. Yang tadi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tidak dapat nanti go bersawak saya, ya Allah sihat-sihatkan ambo sampai masuk Ramadan. Yang kedua, Ramadan cakap tu di bulan itu jangan terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan kita melakukan berbagai macam amal. Yang ketiga baru terimalah amalan-amalan kami selama Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh para tabi'in, ulama-ulama besar. Dan kalau kita terimalah riwayat itu, 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka lah berdoa. Lalu perlukah kita membuat marhaban-marhaban itu? Tanda syukurlah. Sedangkan si Cicungui, saya datang dari Jakarta tu dah buat mau selamat datang. Kita tahu si Cicungui, saya marhaban, selamat bapak ini. Logika dunianya kan itu. Walaupun kita banci mencari orang, mana dia buat selamat. Wajar kita buat di mana marhaban, tanda senang, tanda suka. Jadi tidak. Kalau pendapat ambo jangan capek benar kau salah, kau tidak boleh jangan. Kan menunjukkan kesenangan. Biasa dihiasi masjid, lantai-lantai disapu balik, karpet ditukar, atau kau ba'ala, kau mik di peluan, kau lampu, tanah awak ingin. Senang dah suka. Hansi di mengkuto saya jadi minang tua ke rumah awak biku malam lah, kami awak sebulan lebih. Ya kan? Ramah menentu orang Sinan. Bila menentu sebulan lagi. Dan seorang mencari rumah. Yang produksi dawak dan lelaki, keduanya dawak.
sehat sekali. Gembira. Jadi tidak masalah kita bersiap-siap, ya siap bersih lahir bersih batin. Abang ko kaji wa tapi wa kemasuk Ramadan. Kapatangku kaji wa tentang insya-Allah, tentang qadarullah. Kan itu kan tentang auzubillah. Kapan kita baca qadarullah? Kapan membaca innalillah? Kapan baca astagfirullah? Kini kita pesong kaji doa. Alai doa ke Ramadan. Nabi nak doa majal. Secara khusus setahu Bapak saya ilmu ambo ndak ada doa khusus yang diajar Nabi untuk masuk Ramadan. Cuman ulama-ulama besar mereka berdoa. Doanya nanti gue cukup. Selamat sampai ke Ramadan, dan Ramadan itu selamat itu dan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kan tak salah doa. Doa ulama-ulama besar mah ndak penceramah, ndak dai, ndak sutai. Ini berdoa ulama besar. Doa, wajar doa. Sambutlah dengan gembira kesenangan hati kita, dan yang paling penting kita bersihkan batin. Lahir batin, kalau lahir lah bersih. Batin dah membersihannya daripada berbagai macam dendam, kesumat, sakit hati, permusuhan. Saling minta maaf. Kenapa? Bulan Ramadan kan bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan dikabulkan doa. Tapi ada kalaunya nanti orang nak dapat ampunan karena sesama mereka masih berkesumat, berdendaman, bersakit hatian, nak berkesapuan, putus hubungan. Itu makanya barangkali perlulah kita meminta maaf. Walaupun sebenarnya tidak ke puasa atau ke puasa, orang perlu minta maaf. Cuma lebih khusus di bulan Ramadan, bulan ampunan, agar dosa kita habis ada Allahnya. Sebab dosa-dosa kita kepada sesama dengan zalim, curang, bermusuhan itu tidak dimaafkan Allah, tidak diampunkan Allah. Sebelum kita sedang melapih-lapih diri, barangkali dari sisi itu bisa lah keterima orang kurang ke puasa, ulama ke puasa, orang awak kena orang lo dianggonya. Orang kau banyaknya gele-gele kan. So, sudah maaf. Taufik, terpuji, termakan, tersintuang, terkaca, oleh batinnya sama-sama melah oleh batin. Mudah-mudahan awak puasa bisa kau diampunkan dosa. Bagus. Tak maaf segala macam. Ya alasannya itu bulan Ramadan bulan ampunan. Ada dosa yang tak akan Allah ampuni. Walaupun kita minta ampun kepada Allah, dosa sesama kita yang tak selesai. Senin Kamis saja Allah menerima ampunan dosa. Kecuali dosa orang yang ada syahna, ada permusuhan sesama mereka. Cuma ada guru kita yang berkelebihan menyampaikan kalau suami istri tidak minta maaf, suami tidak terima puasa, itu berkelebihan ambil. Sandang lalu suami jadi. Cok pembangi suami bini lu sudah minta maaf. Lancang. Bangih lu, kena bangih lu di biaya-biaya. Amin kata Jibril. Ada hadisnya lain. Perusi harus minta maaf. Hadisnya tidak benar, dhaif. Jadi yang benar adalah suami bersalah, istri pun tidak salah. Cuma istri cok membuat kesal suami, itu saling maaf salah. Makan, awak ke poso agak penjawab, ada yang pemberang. Cik pembulan cik pembualang kan itu kan. Ya dah, bukan malam elok soal ini. Jadi dah selesai. Awak ke poso kan? Ndak amuah orang tu ke baju lain. Coba ada orang kau nanti bertamu mindah. Kamu ke kampung semalam mudah-mudahan bertamu je orang-orang. Kalau kita orang tahunya bersama mengaji payahnya. Sebab waktu nak payah awak mencari orang. Tahu bahasa awak kamu mengaji minta. Kenapa gitu? Ya ada kurang pas je awak. Kurang pas. Jadi orang-orang mudah-mudahan dengar je kamu. Tidak ada, tidak ingin dandam, ingin pas-pas lah. Kira begitu. Jadi inti kaji awak sapagi kini. Berdoalah agar kita diberi kesempatan
bersua bertemu dengan Ramadan dan sihat walafiat kita, diberi Allah kemampuan dan dihindarkan kita daripada kemalasan ketika Ramadan masuk. Pergunakanlah Ramadan besok dengan berbagai macam kesempatan yang diberikan untuk berbanyak-banyak berbuat amal-amal saleh. Kurangi aktivitas-aktivitas yang memang tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Lebih banyaklah kita melakukan hal-hal yang baik-baik, kerana kita dipanggil ya baghil khair. Mari kita berjini-jini, bersih-bersih lahir dan batin. Kira-kira li wa mawah nombor wah. Guru. Guru. Awak cok salah ke guru ko? Guru cok pesin dia kepanjang saya. Lahir batin lah. Kira itulah kejiwa sampai gini. Semoga ada faedah manfaatnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.